Dan ketika dia mendekati mobil tersebut, dia melihat seorang pengemudi laki-laki yang menggunakan setelan baju warna biru tua sedang terduduk di bangku pengemudi dengan seat belt yang masih kepasang, tetapi bagian kepalanya sudah terpenggal alias tidak ada kepala. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Belum lama ini, media sosial dihebohkan sama penemuan mobil sport di jalan tol yang masih berjalan pelan walaupun dengan bodi mobil yang sudah ringsek. Dan pengemudi tanpa kepala. Ya, kejadian ini disebut dengan Porsche A14. Gue akan bahas kecelakaan tersebut di video ini secara lengkap. Tapi sebelum itu gue juga mau bahas beberapa kecelakaan tragis di luar nalar yang gak pernah terbayangkan sebelumnya. Beberapa kecelakaan ini malah hampir mirip sama adegan film-film horor. Gimana? Mau kita mulai kisahnya? Let's check this out. Yang pertama, kecelakaan tragis yang menimpa seorang pemotor perempuan di Jalan Margonda Raya Depok sampai kepalanya ini terpisah. Jadi pada Senin 8 April 2019 tepatnya pukul 5.40 pagi, seorang pengendara motor berinisial IS ditemukan tergeletak bersimpah darah di Jalan Margonda Raya Depok depan showroom dan kafe setelah mengalami kecelakaan tunggal. Dari hasil penyelidikan polisi yang dilakukan dengan metode Traffic Accident Analysis, ini pengendara ini awalnya lagi dalam perjalanan pulang setelah bekerja dari arah Jakarta, rumahnya yang ada di Bojonggede Bogor. IS ini naik motor dengan kecepatan tinggi sampai 40 km per jam dan posisinya di jalur cepat. Jadi itu ada di sebelah kanan jalan. Pas sampai di Jalan Margonda Raya, IS ini diduga ngantuk. Karena motornya lumayan geraknya, ya kecepatannya, IS ini gak refleks buat ngerem sampai akhirnya kena separator jalan. Nah, pas udah nyenggol gitu, dia kehilangan kendali sampai akhirnya dia terpelanting dari atas motor. Dan sayangnya, dia terjatuh tepat ke arah besi dan sling baja pembatas jalan yang ada di situ. Dan ya, lehernya pun kekat dan kepalanya misah dari badan. Motornya pun terpental sejauh 30 meter dari posisi IS. Oke, gambaran ya. Jadi di sepanjang Jalan Margonda Raya Depok itu mulai dari ujung deket Tugu Selamat Datang sampai ke persimpangan antara Margonda dan juga Jalan IR Haji Juanda itu dipenuhi sama taman kecil yang biasanya tuh ada di tengah-tengah jalan atau disebut taman median. Nah, taman itu di sisi kiri kanannya itu ada tiang besi dan seling baja yang saling menyatu. Ya tujuannya sih supaya nggak ada orang yang nyebrang sembarangan gitu. Cuman memang setelah dilakukan evaluasi lagi sama Pemkot setempat, penggunaan pagar besi sama seling baja itu dinilai berbahaya. Karena ya bisa aja menimbulkan kecelakaan bagi para pengendara karena memang usia seling baja yang semakin tua ditambah faktor cuaca panas dan hujan tiap harinya bisa ngebuat seling atau kabelnya itu karatan sehingga makin tajam dan berbahaya. Oke, sekilas kejadian ini ngingetin gue sama salah satu scene di film Ghost Ship ya, yang adegannya itu lagi pada dansa di dek kapal terus tiba-tiba seling baja kapalnya itu putus. Nah, seketika semua orang yang lagi pada dansa itu kena seling dan mereka pada kebelah dua. Kayak adegan film. Emang ini adegan film ya benar. Nah, kecelakaan satu ini mirip banget sama kejadian yang ada di film Final Destination. Kalau misalnya kalian pernah nonton adegan itu tuh mirip sama kecelakaan yang ada di film itu yang mana itu ada kayak truk besar yang isinya itu muatan batang pohon pada ngegelinding di jalan tol dan akhirnya mengenai pengemudi lainnya. Nah, kecelakaan ini ternyata kejadian juga di kehidupan nyata dan sempat viral sampai di repost 20.000 kali sama pengguna Facebook.
Oke, awalnya kecelakaan ini terjadi di Cleveland Highway, Georgia, Amerika Serikat pada 11 Oktober 2019. Seorang pengemudi pria yang mengendarai mobil SUV warna hitam ini sedang berjalan tepat di belakang mobil pengangkat gelondongan kayu tersebut. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba pria itu menabrak gelondongan kayu tersebut. Nah, gelondongan kayu itu pun akhirnya menembus kaca depan mobil hingga ke pintu belakang mobil yang juga ikutan pecah. Logikanya, kejadian kecelakaan kayak gini kan seharusnya membuat si pengemudi ini tewas. Tapi beruntungnya dia selamat dan cuman mengalami luka ringan. Kenapa dia bisa selamat? Oke, jadi dia bisa selamat karena tepat sebelum menabrak truk tersebut, si pengemudi ini lagi mau ambil sesuatu barang di bawahnya. Dan otomatis dia membungkuk untuk ambil barang itu. Makanya dia bisa menghindar dari kematiannya sendiri. Nah, pemadam kebakaran yang menolong pengemudi itu membutuhkan waktu selama 15 menit untuk memotong 40 gelondongan kayu yang nancep di mobil. Dan pemadam kebakaran ini juga sampai kaget karena lubang yang dibuat sama gelondongan kayu itu benar-benar tepat di bagian kepala pengemudi berada. Wow, gila sih. Ini tuh orang ini tuh definisi orang terberuntung di dunia. Coba kalian bayangin kalau misalnya dia nggak nunduk, ya bisa-bisa kejadiannya beneran kayak di film Final Destination tadi. Oke, next. Dan terakhir, kita akan bahas kecelakaan Porsche A14 atau Porsche A14 yang belum lama ini trending di sosial media. Oke, gue nggak akan kasih unjuk video korban kecelakaannya dari dekat karena emang benar-benar parah dan bikin trauma sih sebenarnya kalau lihat ya. Dan sebenarnya lebih etis sih menurut gue gitu. Nah, kalian cari tahu aja sendiri di Twitter itu udah banyak banget sebenarnya. Jadi nggak perlu gue tayangin di sini. Oke, jadi ceritanya gini. Pada Jumat 18 November 2022 sekitar jam 12.45 malam terjadi kecelakaan di jalan tol A14. Persimpangan Hell Patient menuju kota Dresden di Jerman. Oke, kejadian ini direkam langsung sama pengemudi truk dari Polandia. Dia melihat ada sebuah mobil sport Porsche 911 Carrera Cabriolet ya, berwarna putih yang berjalan pelan di sisi kanan jalan tol. Dan keadaan mobil itu tuh udah ringsek pada bagian sisi kirinya. Nah, pengemudi truk ini juga berusaha nih untuk menghentikan mobil itu. Dan ketika dia mendekati mobil tersebut, ia melihat seorang pengemudi laki-laki yang menggunakan setelan baju warna biru tua sedang terduduk di bangku pengemudi dengan seat belt yang masih kepasang, tetapi bagian kepalanya sudah terpenggal alias tidak ada kepala. Ada juga ceceran darah yang gak begitu banyak di sekitarnya. Lalu di bagian lehernya, isi dan urat-uratnya itu pada kelihatan kan. Ditambah ada asap yang keluar dari lehernya. Nah, tangan kanannya sendiri ini kayaknya ada di dashboard yang ada di tengah-tengah mobil. Atau di bagian Porsnelling. Dan seremnya nih, musik di dalam mobil itu juga masih menyala dengan lagu yang diputar berjudul Here is the News, karya band Electric Light Orchestra. Oke, ada beberapa dugaan penyebab kecelakaan ini karena memang belum ada pernyataan pasti dari pihak kepolisian Jerman. Dan memang kebanyakan media Polandia yang memberitakan hal ini. Itu pun belum ada kejelasan penyebabnya. Dugaan pertama, menurut media Polandia, si pengemudi Porsche ini kehilangan kendali pas lagi mau nyalip mobil truk yang ada di depannya. Tapi sayangnya, mobil Porsche itu tergelincir terus nabrak penghalang jalan yang ada di tengah. Dan akhirnya terpental dan perlahan bergulir di sepanjang jalan. Ya, tapi gue heran aja sih kenapa ringseknya di bagian kiri aja gitu. Kalau misalnya mobil itu kan terguling-guling, berarti kan mestinya bagian kanan, depan, belakang, itu ringsek gak sih mestinya? Mestinya kan ya? Oke, dugaan yang kedua. Seorang pengguna Twitter ini memberikan analisisnya. Kalau misalnya awalnya mobil Porsche ini mau nyalip truk yang ada di depan, tapi malah menabrak pagar sampai kehilangan kendali dan
menabrak samping mobil truk yang membawa gulungan baja. Nah, karena posisi setirnya emang di sebelah kiri, ditambah mobilnya itu kan nggak ada atap ya, karena kan kabriolet gitu ya. Dan mobilnya juga ceper. Jadi ketika dia mau nyalip, tinggi mobilnya kan itu setara sama muatan dan juga ban truk tersebut. Jadi pas kehantem dalam kecepatan tinggi, kesenggol lah mobil Porsche itu dan kepalanya itu langsung terpenggal. Atau mungkin pas dia tahu ada truk, akhirnya dia refleks nyoba nginjek rem full sambil berdiri, dan pas dia berdiri kepalanya itu langsung menghantam gulungan itu dan terpenggal. Jadi kayak ngerem terus refleks agak berdiri gitu badannya. Kayak ngerem sepeda sih jatuhnya ya. Atau karena ngerem jadi berdiri ya. Tapi pakai safety belt sebenarnya. Mungkin refleks juga sih kayak ngerem sepeda ketika udah gak bisa direm. Kaki refleks turun. Jadi berdiri badan kan. Oke. Dugaan ketiga, menurut seorang pengguna Reddit, mobil Porsche yang digambarkan warna putih tersebut dan mobil truk warna biru. Jadi awalnya si korban ini mau nyalip truk yang ada di depannya dari sisi kanan. Tapi dia kurang ambil ancang-ancang dan terus mepet, akhirnya nyenggol pembatas jalan yang ada di persimpangan sebelah kanan. Terus olenglah ke kiri, kena truk tersebut. Berhubung mobilnya ceper tanpa atap, jadinya masuk ke dalam kolong kontainer itu dan ya udah hilang sudah kepalanya. Ya tapi balik lagi sih ya, kalau misalnya masuk ke dalam kolong truk, kenapa kaca depannya nggak hancur? Logikanya, pasti kacanya kan yang di depan itu lebih tinggi daripada si pengemudinya, ya kan? Nah, terus kenapa mobilnya masih bisa jalan pelan padahal udah ringsek? Banyak teori yang menduga karena kaki si pengemudi ini masih menginjak gas, makanya mobil ini masih bisa jalan pelan. Ada juga yang berpendapat kalau misalnya mobil tersebut itu matic, jadi memang sifatnya mobil matic, kalau nggak digas pun tetap bisa jalan pelan, apalagi kalau misalnya posisi persnelingnya itu masih di D. Nah terus ada lagi nih pengguna Twitter yang berpendapat kalau mobil Porsche tersebut berjalan pelan karena memang feature adaptive cruise control tersebut aktif, sehingga mobil akan tetap jalan menyesuaikan laju kendaraan yang ada di depannya. Oke, dugaan mana yang menurut kalian paling masuk akal tentang kecelakaan Porsche A14 ini? Atau kalian punya pendapat lain? Ya boleh share di kolom komentar, ya siapa tahu ada yang lebih masuk akal gitu ya. Tapi ya dari kejadian ini ya, ini mengingatkan kita bahwa kita harus hati-hati ya ketika mengendarai kendaraan. Baik itu mobil, motor, sepeda, apapun itu. Otopet, sepatu roda, pokoknya apapun itu ketika di jalan raya, itu kan jalan milik kita semua gitu kan. Ya jadi lu punya tanggung jawab untuk bisa berhati-hati terhadap diri lu dan juga pengendara lain. Jadi jangan sampai kejadian hal-hal seperti ini. Ya walaupun nanti akan ada takdir sih. Gitu. Well, itu dia tadi beberapa kecelakaan tragis yang memang terjadi di kehidupan nyata. Kecelakaan emang bisa kejadian di mana aja sih dan kapan aja sebenarnya guys ya. Dan kita pun gak tahu apa yang bakal menimpa kita di kemudian hari. Tapi ya sebelum berangkat berpergian, alangkah indahnya jangan lupa untuk berdoa dulu supaya lancar perjalanannya dan juga selamat sampai tujuan gitu ya. Oke, untuk nextnya kita akan bahas apa lagi. Kalau misalnya kalian punya cerita yang menarik atau punya ide, Bang bahas ini dong gitu. Kalau Mbak Sarah itu selalu bilang, Bang Fat serial killer dong. Oke Mbak, udah ya beberapa yang serial killer ya. Mungkin kalian mau komen atau mau like atau mau share, atau mungkin kalian suka sama cerita ini atau pengen temennya juga tahu, kayak ya temen gue ada yang suka ngebut-ngebutan di jalan nih, gue share aja ceritanya Bang Fadi yang ini biar dia hati-hati. Kalau nggak kan kepalanya bisa hilang. Masih mending kepala hilang lah, kalau nyawa hilang. Sampai jumpa lagi di Unseen berikutnya.